Gelap banget. Ya emang kayak gini kameranya. Ini kan nanti di record ya Mami, terus di upload ke YouTube. Keberatan nggak ya? Oke, sebelumnya terima kasih Mami udah menyempatkan hadir untuk wawancara keperluan dari analisis kebudayaan Jawa Barat mengenai tembang pupu. Oh ya, ini perkenalkan teman-teman saya. Malam Mami, perkenalkan saya Dian Kandi dari Seni Rupa 22. Oke, selamat malam Dian, salam kenal ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Satria Ibu dari Pasuruan Seni Rupa 22 juga. Halo Satria. Perkenalkan nama saya Rina, sama Seni Rupa 22. Halo Mami, perkenalkan saya Mega dari Seni Rupa 22 juga. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu, bersilaturahmi walaupun memang di dunia maya ya melalui virtual Zoom ini. Tapi semoga silaturahminya tetap terjalin ya, walaupun memang kali pertama ya kita sekarang bertemu. Ini sebetulnya Ibu ini bukan ahli seni ya, cuman entah kenapa Nuri memilih Ibu untuk menjadi partner kalian dalam tugas ini gitu ya. Tapi insya Allah kita sharing aja ya konsepnya, bukan bukan menggurui atau sok tahu gitu ya. Jadi kita sharing aja berbagi pengalaman di dunia seni. Tentunya kalian sebagai generasi muda itu lebih memahami esensi dari seni itu seperti apa. Apalagi kan ini bidang kalian ya. Kalian sekarang kuliah di bidang seni. Dan Gening kebetulan, maaf ya kalau Sunda itu suka kebawa gitu logat-logat Sundanya, jadi nggak bisa 100% toh Indonesia banget gitu. Layaknya kalian pun kan misalnya dari suku Jawa ya suka ada aja kan kebawa gitu ya bahasa khasnya gitu. Kalau Sunda kan mah teh gitu ya, pasti itu selalu ada gitu. Oke, untuk malam ini mungkin yang akan kita bahas itu tentang seni tradisional khususnya untuk pupuh atau tembang Sunda ya. Betul Mami, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh teman saya, teman Nuri ya Mami. Iya, boleh. Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama akan saya sampaikan ya Ibu. Baik, silakan Dian. Yaitu kayak sejauh yang kami tahu bahwa pupung merupakan lagu yang telah diwariskan dan memang seharusnya kita lestarikan. Menurut Ibu, apa yang menarik dari pupung ini? Oke. Berbicara tentang kekhasan atau keunikan atau hal yang menarik dalam pupu itu tentunya banyak sekali ya. Memang pupu ini merupakan salah satu karya sastra Sunda yang memang berkembang di tanah Tatar Parahyangan khususnya. Ini walaupun memang kalian kebetulan lebih banyak bukan orang Sunda ya, bukan orang Bandung, tapi mungkin sekarang kalian ingin berminat mempelajari gitu ya. Salah satu jenis kesenian tradisi dari luar daerah kalian masing-masing dan itu sangat Ibu apresiasi dengan baik sekali. Baik, kembali lagi kepada esensi pupu atau tembang Sunda ya khususnya. Nah, untuk pupu ini sendiri merupakan warisan budaya tanah Sunda yang begitu bernilai ya menurut Ibu. Dan otomatis dari segi keunikannya pun ini memiliki keunikan atau ciri khasnya tersendiri. Selain daripada cara menembangkan atau menyanyikannya, yang mana tidak sembarangan orang mampu untuk menembangkan jenis pupuh ini. Ya, nah menurut Ibu sendiri mempelajari pupuh itu benar-benar tidak seinstan kita bernyanyi pop
dangdut, ataupun jenis-jenis genre musik yang lainnya. Ini selain daripada kita harus memahami dulu esensi dari pupuh itu seperti apa, lalu kita pun harus memahami pakem-pakem atau aturan-aturan yang harus ditaati ketika kita menembangkan pupuh. Nah, pupuh ini sendiri memiliki aturan-aturan yang mana diantaranya satu, terikat dengan guru lagu dan guru wilangan. Nah, guru lagu ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu suku kata. Jumlah suku kata di dalam setiap baris. Nah, pupuh pun tidak sembarangan bebas gitu menentukan jumlah guru lagunya. Ya, jadi memang benar-benar ada patokannya. Jumlah suku katanya terdiri dari 8 suku kata, 12 suku kata, 14 suku kata, dan seterusnya. Seperti itu. Selain suku kata, ada juga guru lagu, itu ada juga guru wilangan. Nah, untuk guru wilangan ini sendiri sama ya dengan suku kata. Ada pakemnya, ada aturan-aturannya. Nah, kalau untuk guru wilangan itu kalau di dalam ibu ini menganalogikan tembang ini atau pupuh ini termasuk ke dalam jenis puisi rakyat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Salah satu puisi rakyat tradisional yang mana bisa kita kategorikan ke dalam jenis syair. Nah, guru lagu, oh maaf tadi Ibu keliru ya. Kalau untuk guru lagu itu bukan suku kata melainkan pola rima atau pola sajaknya. Yang AB AB kayak itu ya, AA AA BB BB kayak gitu seperti itu. Nah, kalau guru lagu iya guru wilangan itu suku kata atau engang kalau di dalam bahasa Indonesia. Suku kata misalnya dalam satu baris nih lagu pupuh Mas Kumambang itu kusir bangun ambek ambek teuing. Berarti cara menghitung dari suku kata ada yang tahu? Seperti apa? It, U-nya, vokalnya, Mami. ambek, ambek, teuing. Kan guru laguna ada 12. Atau suku katanya ada 12. Ya. Nah, itu hitungnya. Lalu, patokan yang ketiga itu jumlah pada. Pada itu sama dengan bait. Ya. Jumlah bait dari setiap pupuhnya berbeda-beda. Ada yang 3 bait, 4 bait, 6 bait, 8 bait, 10 bait, dan seterusnya. Tergantung dari karakteristik si pupuhnya ini sendiri. Selain daripada, ada juga pada lisan, yaitu jumlah baris dalam setiap bait. Jadi kalau pada itu bait, kalau pada lisan itu baris. Jadi semuanya ada patokan-patokannya, ada pakem-pakemnya. Nah, ada juga perwatakan dari atau karakteristik dari pupuhnya ini sendiri. Nah, kan macam-macam ya, kayak pupuh itu ada Mas Kumambang. Biasanya Mas Kumambang ini iramanya menggunakan irama yang halus dan lembut. Nah, untuk menggambarkan karakter sedih biasanya. Lalu ada lagi Asmarandana dengan iramanya yang mendayu-dayu. Nah, otomatis itu untuk menggambarkan biasanya Asmarandana ini tentang perasaan cinta atau romansa dalam kehidupan. Seperti itu. Ya, kalau untuk watak dan atau karakter dari pupuh. Nah, selain daripada 4 patokan yang tadi, yang kelima itu ada memiliki nada tertentu atau memiliki kekhasan nada dan memiliki ornamen-ornamen yang kaya di dalam pupuh. Jadi kalau misalnya orang awam menyebut ornamen itu dengan kata cengkok ya, cengkok dalam bernyanyi. Jadi benar-benar sangat detail sekali cengkoknya, sangat lengkap sekali. Jadi bahkan yang menurut pengalaman Ibu, yang Ibu rasakan ketika kita belajar pupuh, apalagi dengan lagu-lagu agengnya atau lagu-lagu klasiknya, itu semua teknik vokal ada di sana semuanya. Sehingga memudahkan kita ketika kita menguasai satu lagu pupuh, itu memungkinkan untuk kita dengan sangat mudah menguasai teknik vokal ketika kita misalnya bernyanyi lagu dengan genre-genre lain seperti pop, dangdut misalnya ataupun jazz ya. Nah, karena memang ada semuanya secara
tidak kita sadari gitu. Itu berdasarkan pengalaman Ibu. Selain daripada guru lagu, guru wilangan, sampai tadi memiliki nada khusus. Nah, syair di dalam pupuh ini bisa diubah. Tapi diubahnya seperti apa? Tidak diubah dengan semena-mena. Masih tetap dalam pakemnya. Ya, diubah berdasarkan kebutuhan dari tema yang akan kita kembangkan. Jadi tidak matok misalnya satu larik itu terus yang dipakai. Bisa diubah-ubah, tapi disesuaikan dengan temanya dan pakemnya tentunya. Nah, itu keunikan-keunikan dari pupuh. Terus ini perlu kalian ketahui juga ya, karena memang generasi sekarang banyak yang tidak tahu. Jangankan yang di luar Jawa Barat ya, yang memang para generasi muda di Tatar Sunda pun ketika ditanya ada berapa jenis pupuh, rata-rata tidak bisa menjawab. Nah, itu kenapa seperti itu? Nanti kita bahas ya. Nah, ya di sini Ibu akan mengutarakan jenis-jenis pupuh itu yang ada di Tatar Parahyangan ini ada 17 buah lagu ya. Sehingga untuk tahun-tahun sekarang itu mulai dikenalkan melalui lagu. Karena memang pada kenyataannya dari lagu anak-anak itu bisa tertarik dan mudah untuk dihafalkan. Betul tidak? Beda lagi dengan yang sistem ceramah ya. Misalnya anak-anak, pupu itu ada 17, diantaranya ada bla 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 bla. Itu sangat sulit untuk mereka hafal. Tapi ketika misalnya kita berikan dengan cara dinyanyikan, nah secara tidak langsung mereka akan tertarik, gitu kan? Ya. Nah, sehingga ada untuk mempermudah para generasi muda khususnya, apalagi para pelajar ya, para peserta didik gitu dalam mengingat lagu-lagu dalam pupuh itu diciptakan dalam bentuk nyanyian. Jadi ada 17 lagu. Ibu mau menyanyikan ya, mencoba. Walaupun memang kebetulan ini suaranya sedang kurang baik-baik saja karena alhamdulillah qadarullah dari kemarin itu agak sakit ya sebetulnya. Cuman ini semangat lagi nih melihat kalian yang muda-muda terus semangat juga. Oke. 17 lagu pupuhnya. Judulnya itu Nataan Pupuh sesuai dengan judulnya. Urang tembang diajar ngahalang lagu pupuh ayat 17. Urang tataan, urang apalkan kumaha laguna, kumaha dandingna. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom, asmarandana jeung dangdang gula, bijil pangkur durma jeung gurisa, pangkur ladang lambang mas kumangbang. Balak-bak magatru pucung wirangrong jeung juru demu. Nah, itu kira-kira ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita sering aja. Ini Ibu sangat suka sekali kalau memang sudah berbicara tentang dunia tembang gitu ya, karena memang kebetulan udah memang orang-orang Sunda asli gitu ya, yang memang merasa punya kewajiban untuk selalu melestarikan, untuk selalu mencintai seni dan budayanya. Begitu. Mami mohon maaf kalau Zoom-nya mati, bisa join ke link sebelumnya ya, soalnya link yang premiumnya error. Oke. Kayaknya ini ada ini ya human error-nya. Oke, gimana jadi? Oh, bisa ke pertanyaan kedua mungkin ya? Silahkan dilanjut. Oke, silakan untuk yang pertanyaan kedua akan Joy
diutarakan oleh siapa? Pertanyaan Kalau selanjutnya bisa disampaikan oleh Yuda. mau izin Silakan, Meg. bertanya, Mami, kalau dari tembang pupu sendiri itu ada nggak ya kesamaan dan perbedaannya dengan tembang yang berasal dari daerah lain, kayak tembang Macapat contohnya kalau dari suku Jawa kayak gitu. Oke. Untuk pupuh ini sendiri, kalau memang kita sandingkan dengan jenis tembang lain seperti Macapat ya yang berkembang di daerah Jawa Timur ya kalau nggak salah. Oke. Nah, aduh mohon maaf sebelumnya takut salah ya. Tapi berdasarkan pengetahuan dan temuan gitu ya dari berbagai penelitian serta jurnal-jurnal yang pernah Ibu baca, persamaan pupu dengan Macapat memang hampir-hampir sama sebetulnya, beda-beda tipis, tapi kebetulan menurut Ibu lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya. Ya, karena memang mau disama-sama juga tetap beda gitu ya. Nah, oke, untuk persamaannya itu sendiri menurut Ibu dari segi bahasa, dari segi aturan ya atau pakem-pakemnya sama-sama memiliki pakem atau aturan-aturan yang memang harusnya kita taati, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirabrak dalam cara menembangkannya. Lalu yang kedua, mengutamakan makna yang terkandung di dalam syair-syairnya. Jadi benar-benar mengutamakan esensi dari makna-makna nilai-nilai kehidupan, norma-norma agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya, karena memang maknanya itu sangat dalam sekali gitu ya. Jadi memang ini yang membedakan antara tembang tradisional dengan lagu-lagu yang memang populer sekarang ini gitu ya. Jadi maknanya lebih dalam dan lebih berguna untuk kehidupan tentunya. Lalu yang ketiga, persamaannya itu adalah sama-sama merupakan warisan budaya yang memang memiliki nilai yang sangat luhur atau tinggi atau berharga sekali, sehingga kita patut dan wajib untuk melestarikannya supaya tidak punah ya. Nah itu kan ada peribahasa yang mengatakan jati diri suatu bangsa itu terletak pada seni dan budayanya, seperti itu. Jadi kewajiban kita bersama untuk menjunjung tinggi seni dan budaya yang memang berkembang di daerah masing-masing ya. Lalu untuk perbedaannya, kalau persamaannya Ibu rasa memang kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama dari segi bahasa tentunya yang paling menonjol atau yang paling signifikan. Kalau untuk pupuh itu menggunakan pure bahasa Sunda. Nah, kalau untuk Macapat sendiri berarti ini menggunakan bahasa Jawa ya, dialeknya. Lalu selain dari segi bahasa, pupuh juga biasanya diiringi menggunakan kacapi dan suling. Sementara untuk Macapat biasanya diiringi dengan gamelan. Perbedaan yang lainnya, pupuh memiliki banyak ornamen, nada, atau cengkok. Nah, kalau untuk Macapat ini biasanya lagunya lebih simpel. Jadi ornamennya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit, ya. Walaupun memang ada beberapa lagu mau copot ya atau Macapat yang memang bersifat klasikal sekali dan memang apa ya, tingkat kesulitan nadanya juga lumayan gitu ya. Nah, terus menggunakan gaya tembang Sunda atau mamaos kalau pupuh. Nah, sementara untuk Macapat ini menggunakan metrum tembang Jawa. Itu sudah benar-benar beda sekali ya, perbedaannya sangat signifikan sekali cirinya. Lalu yang paling penting ini untuk pupuh menggunakan 4 laras. 4 laras nada ya dalam lagunya, dalam penembangannya, yaitu laras degung, madenda, lalu ada laras salendro, ada mandalungan. Ya. Nah, sementara untuk Macapat menggunakan 2 laras saja, yaitu pelog dan salendro. Seperti itu kurang lebih. Lalu untuk jenis pupuh biasanya 17, kalau untuk Macapat kurang lebih itu ada 11 jenis. Kalau nggak salah, maaf ya, kalau memang kurang tepat gitu.
Oke, seperti itu, Nak. Jadi saya izin tanya lagi, Bu. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, kan belum banyak yang tahu akan tembang pupuh, apalagi di Jawa Timur ini ya, Ibu ya. Saya izin tanya, apakah dalam Ibu ini yang pegiat tembang pupuh ini, apakah ada kesulitan dalam prosesnya, dan juga bagaimana respon anak didik Ibu beserta kan Ibu terhadap tembang ini, Ibu? Seperti itu. Bicara tentang kesulitan untuk mensosialisasikan mungkin ya, atau mengenalkan tembang pupuh ini terhadap generasi muda khususnya, memang ada beberapa kendala sebetulnya. Melihat dari memang tingkat kesulitan untuk mengembangkan pupuh yang lumayan kompleks ya, dimulai dari misalnya kita harus mempelajari dulu teknik-teknik atau gaya vokal yang terdapat dalam pupuh ini sendiri, lalu kita harus mendalami dari esensi makna dari setiap tembang pupuh ini seperti apa, karena memang antara nada dengan makna itu benar-benar harus sesuai. Dan sehingga interpretasi dari pemaknaan itu sendiri dapat tersampaikan dengan jelas kepada apresiator atau pendengar. Nah, untuk generasi muda sekarang ini sebetulnya titik utamanya benang merahnya itu adalah terkontaminasi dengan kebudayaan atau seni dari luar. Nah, itu diakibatkan dari mana? Kurangnya kesadaran atau kurangnya kecintaan, bahkan mungkin ya akan rasa memiliki terhadap seni dan budaya tradisional yang berkembang di daerah-daerah kita. Lalu yang paling miris itu generasi muda bukannya suzon ya, tapi memang berdasarkan situasi dan kondisi atau kenyataan pada umumnya. Memang Ibu bertanya kepada beberapa siswa ya di sekolah, kendala apa sih kenapa kalian sulit sekali untuk bisa mempelajari tembang pupuh khususnya? Ada beberapa siswa yang menjawab selain sulit itu mereka gengsi. Jadi ada sedikit rasa malu katanya. Karena memang di mata mereka nyanyian pupuh ini nyanyian yang asing. Tidak familiar didengarkan oleh halayak. Padahal pemikiran seperti itu menurut Ibu benar-benar sangat salah dan itu harus kita luruskan. Ya, sebelum kita mencintai seni budaya luar, tentunya kita harus benar-benar memiliki pendirian yang kukuh untuk mencintai seni dan budaya lokal, apalagi dari daerah kita sendiri. Nah, itu yang menjadi permasalahan inti sebetulnya. Kenapa generasi muda itu sangat sulit mempelajari kesenian tradisional? Karena mereka tidak mau membuka diri untuk mempelajari kesenian atau kebudayaan tradisional tersebut. Ya, itu yang menjadi faktor utama sebetulnya dalam pengembangan atau pelestarian dari kesenian atau budaya tradisional. Nah, namun Ibu sendiri sebagai seorang pendidik tidak akan mudah menyerah begitu saja, ya, karena memang kan sudah sepatutnya kita benar-benar berjuang ya mempertahankan jati diri kita sebagai suatu bangsa, ya, yang mana memang salah satunya itu terletak pada seni dan budayanya. Jadi Ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengajak, untuk mengajarkan gitu ya, walaupun memang di tengah segala keterbatasan yang Ibu miliki. Tapi secara maksimal Ibu akan berusaha untuk selalu mensosialisasikan tentang seni dan budaya tradisional khususnya yang berkembang di Tatar Parahyangan atau Tanah Sunda seperti itu. Jadi mumpung ini momennya pas juga ya, Ibu mengajak kepada kalian sebagai generasi muda, yuk kita sama-sama ya untuk menjaga dan melestarikan serta mengapresiasi seni budaya tradisional agar keberadaannya itu tetap terjaga sebagai ciri atau esensi sekaligus nilai bangsa. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Nak. Baik, Mami, makasih penjabarannya. Nah, untuk itu mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir.
yang disampaikan oleh rekan kami. Oh iya lah. Sebentar ya. Oh ya, mungkin Mami ini pertanyaan individu dari Ayah Inori sendiri. Kalau untuk apakah pupu ini ditembangkan untuk apa namanya, untuk suatu situasi, misalkan mungkin pupu ini biasanya tembangin di acara pernikahan kah, atau mungkin pupu ini biasa ditembangkan di ketika upacara adat tertentu gitu Mami, atau mungkin sekarang malah udah tidak terpakai lagi pupu tersebut Mami? Oke, untuk penggunaan dari tembang pupu ini memang ya betul Nuri, apa yang katakan Nuri ya, biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, memang tidak bersifat bebas tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya untuk pupu ini sendiri biasanya dilantunkan atau ditembangkan pada acara-acara pegelaran seni, seperti kalau yang di Jawa Barat itu pegelaran wayang golek gitu ya. Begitupun dengan macapat mungkin ya di sana di Jawa Timur gitu ya, digunakan dengan pada acara-acara pegelaran seni tradisional seperti itu. Bahkan ada yang digunakan untuk acara pernikahan, biasanya adat sawer, ya, yang mana memang di dalamnya itu mengandung pedoman atau tuntunan untuk kehidupan dalam menggambar kehidupan rumah tangga, biasanya isinya seperti itu. Atau tidak mungkin untuk sarana hiburan juga. Nah, sarana hiburan atau misalnya untuk acara-acara penyambutan tamu, ya, karena memang itu kan dijadikan salah satu ciri atau memang kebanggaan dari daerah kita, menyambut tamu-tamu agung dari luar daerah, dari luar negeri, gitu, sekaligus memperkenalkan seni tradisi Jawa Barat seperti itu. Oke Mami, kita pertanyaan terakhir ya Mami, tadi sebagai bahan pendukung, apakah kan tadi Mami udah nyontohin satu tembang yang di mana dalam tembangnya itu memaparkan beberapa judul pupu. Nah, kalau untuk mungkin Mami bisa mencontohkan satu pupu dan bagaimana cara menyanyikannya, mungkin dari pakem-pakemnya sendiri itu Mami bagaimana? Aduh, disuruh nyontohin ya. Agak deg-degan nih, soalnya suaranya lagi kurang bersahabat, tapi kita coba aja ya. Percaya kok suara Mami kan paling bagus. Tidak mengecewakan, amin ya Allah ya. Terima kasih Nuri. Baik, di sini Ibu akan mencoba untuk memberikan contoh ya salah satu lagu pupu yang tergolong ke dalam lagu Sekar Ageng dalam pupu. Kira-kira apa ya? Nanti aja ya mungkin ya. Nah, maknanya ini tentang pembelajaran ya untuk kehidupan, khususnya untuk kalian para generasi muda, jangan pernah menyerah untuk selalu mencari ilmu, terus untuk menjaga etika ya, lalu juga agar kehidupan kalian berjalan dengan dinamis ya. Lalu nanti ada di Sekar Irama Merdekanya itu menggambarkan tentang keindahan alam. Karena memang pupu ini sendiri ada Sekar Tandak, ada Irama Merdeka. Jadi satu rangkaian ya. Pamidina tembang mah meureun mamawa sareng panambihna. Ya, seperti itu kan keluar bahasa Sundanya. Baik. Untuk tembang pupuhnya dulu ya. Tibu budak masing junun ulah arek lancak linci tingkah pola sing merenah tur bisa ngajaga diri salamet na kahirupan bagja lahir rejeng batin itu gunung Nungariung waas pisan ditinggalna ngariung
papisah tura endah raket hiji eta teh hiji gambaran jeung papada silih asih eta teh hiji gambaran jeung papada silih asih. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pupuknya nanti. Oke, makasih Mami. Oke, Sama-sama. mungkin sampai ya Mami, maaf. Ganteng. Lupa ya ada cowoknya. Sama-sama cantik dan juga ganteng. Ya, makasih Mami. Terus semoga Mami cepat sembuh ya Mami. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Ya mungkin Mami mau istirahat ya. Kita tutup dulu Zoom hari ini. Terima kasih untuk Mami selaku guru Nuri dari SMA. Mungkin sampai sekarang jadi guru, tetap jadi guru Nuri karena telah memaparkan ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi mendukung terjalinnya atau berjalannya analisis kebudayaan Jawa Barat bersama teman-teman Nuri. Sama-sama Terima ya kasih, Ibu. Mami. Minta maaf apabila memang dari penjelasan atau definisi atau pernyataan-pernyataan yang diungkapkan masih ada yang kurang sesuai karena memang kan dari awal juga sudah diutarakan ya memang Ibu ini bukan seorang sastrawan, bukan seorang seniman yang benar-benar seniman sejati gitu ya. Kita sharing aja. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada manfaatnya gitu ya dan dapat membantu kalian khususnya dalam penyelesaian tugas analisis dari seni dan budaya tradisionalnya. Terima kasih ya Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Satria. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama cantik.